Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara saja. Dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abadi. Sesungguhnya akhirat lebih kekal dan lebih baik. Sedangkan dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Di dunia tempat kita bercocok tanam. Di akhirat tempat kita menikmati hasilnya. Kalau kebaikan yang kita tanam, kebaikan pula yang akan kita petik nanti di akhirat. Kalau keburukan yang kita tanam, keburukan pula yang akan kita petik nantinya di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Artinya tidak ada amal sekecil apapun melainkan Allah memberikan balasannya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia ini, hendaknya kita berperan sebagai orang yang merantau. Dunia adalah tempat kita merantau. Dunia bukan kampung halaman kita yang asli. Lambat atau cepat kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Dan di akhirat, kampung halaman kita yang asli adalah surga Allah. Jadi jangan sampai kita salah alamat kembali ke kampung halaman. Ada orang-orang yang merantau kembali ke kampung halamannya, disambut dengan gembira oleh orang yang ada di kampung. Dan dia pun yang pulang ke kampung halamannya pun
bergembira. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah karena selama dia merantau, dia bekerja dengan sekuat tenaga. Hasil daripada pekerjaannya dia kirimkan pulang kampung untuk membangun istana di kampung, untuk membangun rumah di kampung. Sehingga apabila datang saatnya dia pulang ke kampung halamannya, maka orang yang menyambutnya bergembira ria karena dia membawa hasil dari rantauan yang banyak, dan sebagian sudah dia kirimkan ke kampung halaman untuk membuat istana di kampungnya, dan dia pun bergembira sampai di kampung halamannya. Sementara ada orang yang malu pulang ke kampung halamannya disebabkan selama dia dirantau, dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Adapun hasil pekerjaannya digunakan sia-sia untuk berhura-hura, sehingga dia tidak menyiapkan tempat tinggalnya di kampung halamannya, dan dia pun malu pulang ke kampung halamannya. Dan sering pula dia salah alamat pulang ke kampung halamannya, dan dia pun masuk ke kampung sebelah. Begitu pula dengan kita yang nanti pasti akan pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Betapa senangnya Allah, malaikat, para bidadari menyambut kepulangan kita ke kampung halaman akhirat. Apabila kita selama dirantau di dunia ini melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, hasil kerja kita kirimkan ke akhirat untuk membuat istana di surga, untuk buat rumah di surga, sehingga kepulangan kita ke kampung akhirat kita tidak salah alamat. Kita datang ke dunia ini berasal dari surga, dan kita kembali ke akhirat, kembali ke surga, ke kampung halaman kita. Tetapi apabila kita di dunia ini, dalam rantauan ini, tidak bersungguh-sungguh beramal, tidak bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, maka kita sudah menyia-nyiakan waktu di rantau ini. Tidak ada sesuatu yang kita kirim pulang ke kampung halaman, sehingga ketika kita harus kembali ke kampung halaman kita akhirat, kita kembali dengan rasa malu, kembali dengan rasa takut, serta Allah, malaikat, bidadari pun marah kepada kita. Kita pun salah alamat pulang kampung. Kita berasal dari surga, tapi kembalinya ke neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Sekarang kita di dunia, kesempatan masih ada, harapan pun masih juga ada. Maka sisa-sisa umur kita hidup di dunia ini, mari kita gunakan untuk memperbaiki diri, menyiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman kita. Bila kita memiliki harta kekayaan, bawalah harta kekayaan itu pulang ke akhirat dengan cara infakkanlah di jalan Allah, bantulah yatim piatu, bantulah pembangunan pondok pesantren, bantulah orang-orang miskin, supaya harta kekayaan kita itu dapat menunggu kita di akhirat untuk membangun istana. Kita gunakan hidup kita untuk berbakti kepada Allah. Apabila kita memiliki jabatan, gunakanlah jabatan itu untuk menolong agama Allah,
supaya jabatan kita nantinya di akhirat akan dapat menolong kita, akan dapat membantu kita untuk kehidupan kita yang lebih baik dan abadi. Semoga kita tidak menyesal nanti di akhirat. Dunia tidaklah lama, akhirat selama-lamanya. Keluarga kita ajak untuk taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri kita, anak kita jaga mereka, kita ajari mereka, kita ingatkan mereka. Jangan sampai mereka tidak sholat, jangan sampai mereka melakukan maksiat. Maka dengan itu bersama keluarga kita kembali ke kampung halaman kita yang asli, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita hendaknya menyadari entah berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, entah di mana Allah akan menjemput kita, dalam keadaan apa Allah panggil kita, kita tidaklah tahu. Itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyiapkan diri kita, perbanyakkan amal ibadah kita, rajinlah solat berjamaah ke masjid, agar nanti kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang selalu kita ucapkan dalam doa-doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan sebaik-baik mati, dalam keadaan bikalimatil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikanlah kami dalam keadaan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kata Rasulullah mengatakan, man fi akhiri kalamihi bi kalimatil la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orang yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surga. Dan kita minta kepada Allah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan janganlah ya Allah engkau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk mati. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di samping itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, redhoilah kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepada engkau ya Allah daripada pedihnya siksaan api neraka. Itu yang kita minta kepada Allah. Apa kesuksesan yang sebenarnya dalam hidup ini? Ada orang mengatakan orang yang sukses itu adalah orang kaya raya, rumahnya besar, uangnya banyak, mobilnya mewah. Itu adalah orang yang sukses. Apakah betul itu orang sukses? Barangkali betul
itu adalah orang yang sukses dalam bidang ekonomi. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang memiliki pengaruh. Apakah betul itu orang yang sukses? Barangkali betul, itulah orang yang sukses. Mereka sukses dalam karir mereka. Ada orang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki anak yang banyak. Apakah betul itu orang yang sukses? Mungkin betul itu orang yang sukses. Mereka sukses dalam memiliki anak dan keturunan. Tetapi kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki, bukan karena harta yang banyak, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan keluarga yang besar. Kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan apabila kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan sebaik-baik mati, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya, nanti mereka di alam kubur tidak diazab, tidak ada azab kubur bagi mereka, tetapi mereka mendapatkan nikmat di dalam kuburan. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya ketika mereka ditimbang amal buruk dan amal baik, dihitung pahala dan dosa, ternyata amal baiknya lebih berat dan ternyata pahalanya lebih banyak. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya, mereka selamat dalam meniti siratal mustaqim. Mereka tidak terjerumus, mereka tidak terjatuh ke dalam jurang api neraka. Mereka selamat. Maka kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika manusia masuk ke dalam surga Allah. Mereka mengucapkan salam, 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 salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapatkan ucapan selamat daripada Tuhan mereka di dalam surga Allah. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Inilah cita-cita seorang muslim yang sebenarnya, yaitu meninggal dunia dan dia masuk ke dalam surga Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.